Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kembali kita membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Untuk memudahkan pembahasan kita kali ini, kita akan coba mengupas pembahasan kita bersumber dari sebuah buku yang masih sangat baru diterbitkan, terbitan tahun 2020. Buku ini diterbitkan oleh Taylor and Francis Group, New York, London. Jadi buku ini diberi judul Standards for Instructional Supervision Enhancing Teaching and Learning, editor Stephen V. Gordon. Buku yang diterbitkan tahun 2020 ini buku yang menjelaskan tentang standar untuk pengawasan instruksional dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Baik saudara-saudara, sebelum berlanjut pada pembahasan kita, kiranya saudara-saudara, para sahabat Membaca Makna semuanya berkenan memberikan subscribe, likes, share dan comments pada akun YouTube ini. Terima kasih. Saudara-saudara, buku ini menjelaskan tentang pelaksanaan supervisi, yaitu supervisi instruksional. Dalam buku ini dijelaskan supervisi instruksional merupakan perbuatan ataupun aktivitas yang dapat mempengaruhi guru-guru agar melakukan perubahan-perubahan dalam mengelola, dalam melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga dari aktivitas yang dilakukan oleh guru tersebut memberikan kemudahan bagi peserta didik. Baik kemudahan itu dirasakan oleh peserta didik secara langsung, maupun kemudahan tersebut dirasakan oleh peserta didik secara tidak langsung. Buku ini cukup tebal ya, terdiri dari 14 parts, dimulai dari introduction, dimulai dari pembukaan buku ini yang menjelaskan tentang standar untuk pengawasan instruksional, kemudian sampai pada pembahasan terakhir dari buku ini, yaitu Standards for Program Evaluation, di mana di dalamnya menjelaskan tentang standar evaluasi program. Dimulai pembahasannya dari difference between evaluation and research, sampai pada kesimpulan dari buku ini. Akhir dari buku ini menjelaskan perbedaan antara evaluasi dan riset, agar jelas mana dia riset, mana dia evaluasi. Saudara-saudara yang saya muliakan, seperti yang tadi dijelaskan bahwa supervisi instruksional ini bisa dilakukan oleh pengawas sekolah atau oleh kepala sekolah. Tetapi kalau kita lihat dari dimensi-dimensi yang harus dilakukan oleh seorang supervisor kepada orang yang atau pihak yang disupervisi, dalam konteks ini sepertinya lebih lekat supervisi instruksional ini pada kepala sekolah dibandingkan dengan pengawas sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kepala sekolah itu melekat 3 dimensi pokok dalam pelaksanaan tugasnya. Pada diri kepala sekolah itu, dia merupakan seorang edukator,
juga merupakan administrator, dan juga merupakan supervisor. Nah, karena itu bagi kepala sekolah yang ingin melaksanakan supervisi instruksional ini sangat dibutuhkan keterampilan human skills, sangat dibutuhkan keterampilan managerial skills, sangat dibutuhkan keterampilan atau technical skills. Nah, namun sebelumnya, walaupun supervisi instruksional ini sangat dekat dengan kepala sekolah, tetapi tidaklah menutup kemungkinan kalau supervisi ini juga bisa dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, kalau kita berbicara tentang supervisi instruksional, jika dilihat dari dimensi keterampilan human skills, karena supervisi ini, kenapa butuh keterampilan human skill? Jelas sekali pelaksanaan supervisi itu dilakukan oleh orang kepada orang. Maka dibutuhkan skill, dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan sentuhan kemanusiaan agar orang yang disupervisi ini merasa enjoy, merasa nyaman, merasa terbantu, bukan diawasi, bukan digurui, apalagi dicari-cari kesalahannya. Nah, untuk itu dimensi keterampilan human skills seperti yang dijelaskan oleh Stephen V. Gardens ini pada perilaku supervisi instruksional itu dapat dijabarkan dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, memberikan respon berdasarkan perbedaan individu. Jadi supervisi instruksional tidak dapat dilakukan oleh seorang supervisor menyamaratakan pihak yang disupervisinya. Dia mesti melihat potensi yang mesti yang mesti dikembangkan kepada pihak yang disupervisi, atau kelemahan-kelemahan yang didapatkannya melalui supervisi yang dia laksanakan. Jadi dia angkat potensi dan dia minimalisir kelemahan-kelemahan berdasarkan perbedaan individu. Jadi kalau ada di sekolah itu 15 orang guru, maka ke-15 orang guru tersebut dipastikan memiliki perbedaan potensi dan memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, mendiagnosa kemampuan dan potensi individu. Jadi mesti dilakukan secara per individu, mesti dilakukan tidak bisa secara bersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan potensi individu. 4, menyatakan kesepakatan tujuan. Jadi harus ada kesepakatan antara pihak yang disupervisi dengan sang supervisornya. Dan tentu dalam konteks tujuan pembelajaran, misalnya dalam pencapaian kompetensi dasar yang mesti dicapai oleh peserta didik, tentulah apabila mata pelajarannya sama atau bidang studinya sama, tentu kompetensi dasar yang mesti dicapai oleh peserta didik sama. Tetapi bagaimana cara guru mewujudkannya, bagaimana cara guru mengembangkannya, bagaimana strategi guru dalam menerapkannya, pastilah berbeda. Nah, disinilah perlunya diagnosis dan kesepakatan bersama yang ditetapkan oleh supervisor dengan guru yang disupervisi. Kemudian yang kelima, membangkitkan kesepakatan tujuan. Yang keenam, melaksanakan diskusi kelompok. Jadi setelah dilakukan supervisi secara individual, dari apa yang dihasilkan secara individual tadi, si supervisor mengajak para guru ini melakukan diskusi untuk menemukan solusi-solusi terbaik, sehingga sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa supervisi instruksional ini bertujuan untuk memberikan kemudahan belajar bagi para peserta didik bisa terwujud. Nah, seterusnya
melaksanakan diskusi kelompok tadi, kemudian yang berikutnya memberikan tanggapan terhadap kegiatan guru. Jadi harus ada respons positif yang diberikan oleh si supervisor kepada guru yang disupervisinya. Sekali lagi, dia tidak hanya meminimalisir atau membantu mengurangi kelemahan-kelemahan guru, tetapi yang paling penting adalah memberikan rewards, memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada guru agar guru tersebut setiap kegiatan yang dia lakukan mendapatkan motivasi dari supervisor sehingga guru menjadi bersemangat untuk melaksanakan aktivitas pembelajarannya agar peserta didik mendapatkan kemudahan-kemudahan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan interaksi kooperatif. Interaksinya kooperatif. Tidak boleh interaksi itu hanya sepihak saja, tetapi komunikasi berjalan dua arah. Supervisor bisa memberikan masukan kepada guru, guru juga bisa memberikan masukan kepada sang supervisor. Nah, itu beberapa aspek yang mesti diperhatikan dalam keterampilan human skill ketika melakukan supervisi instruksional. Saudara-saudara, tidak boleh juga dilupakan di dalam human skill ini, supervisor mesti tujuannya, motif utamanya itu di samping membantu guru juga menumbuhkan atau merangsang terjadinya kerjasama, sehingga konflik yang terjadi di antara masing-masing individu guru kalau misalnya ada, itu bisa dihindari. Kalaupun konflik itu sudah ada, itu bisa dicarikan solusinya dengan win-win solution. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah supervisor memberikan motivasi kepada guru agar senantiasa menjadi role model, menjadi teladan baik bagi peserta didik, bagi warga sekolah, bahkan bagi warga masyarakat. Nah, di samping human skills, di dalam supervisi instruksional juga diperlukan managerial skills. Apa itu managerial skill? Kemampuan untuk mengatur dan memelihara suasana di dalam suatu unit kerja agar senantiasa kondusif. Kepala sekolah atau supervisor, dia mesti mampu mengatur ritme, mekanisme kerja yang efektif, sehingga fungsi-fungsi managerial skill seperti merencanakan, mengatur, mengorganisasi, mengontrol, mengambil keputusan itu bisa berjalan secara dinamis. Nah, kemudian di dalam managerial skill ini setidak-tidaknya si supervisor bisa memahami beberapa aspek. Pertama, mengakses kebutuhan guru. Yang kedua, melihat prioritas pengajaran. Ketiga, menganalisis lingkungan pendidikan. Yang keempat, mampu merancang penawaran alternatif bagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru. Kemudian memonitor dan mengawasi kegiatan. Saudara-saudara, selanjutnya technical skills. Nah, technical skill ini adalah bagaimana supervisor mampu menggunakan alat bantu untuk supervisi. Misalnya dia mampu menggunakan laptop misalnya, mampu membuat tabel-tabel, kemudian juga mampu dalam mengolah data-data
dengan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga data-data yang tersimpan dalam pelaksanaan supervisi yang dia lakukan tidak hilang begitu saja. Saudara-saudara, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pengawasan atau supervisi berbasis instruksional ini dalam rangka untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran ini perlu mempertimbangkan 3 aspek penting. Yang pertama, sejauh mana pelaksanaan supervisi itu berpengaruh terhadap murid, terhadap orang tua, bahkan terhadap masyarakat. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan suasana COVID-19 sekarang ini. Supervisi instruksional ini kepada guru mesti menjangkau pelaksanaan model pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru. Sejauh mana efek pembelajaran daring itu bagi murid dan juga bagi orang tua yang membantu proses pelaksanaan pembelajaran di rumah. Ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua, aktivitas. Sejauh mana aktivitas supervisi itu sesuai dengan standar. Standarnya sederhana saja. Apakah pelaksanaan supervisi yang sudah disusun oleh supervisor efektif diterima oleh guru dan efektif juga terhadap dampak proses pembelajaran yang memberikan kemudahan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, karakteristik supervisor. Nah, supervisor di samping dia perlu mengenal perbedaan individu orang-orang yang disupervisinya, dalam hal ini guru, supervisor juga mesti mengenal karakteristik dirinya, sehingga ketika dia melakukan supervisi kepada guru-guru, dia bisa menyeimbangkan atau menselaraskan atau mengharmonisasikan antara karakter dirinya dengan tujuan supervisi dengan karakter individu guru yang berbeda-beda dalam satu sekolah yang ia supervisi. Nah, saudara-saudara, dalam perkembangan supervisi instruksional ini, seperti yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Amerika, mereka mengacu sesungguhnya kepada kelas yang berstandar dunia ya. Jadi tujuannya itu agar kelas ini mampu berstandar dunia. Karena itu dalam pelaksanaan supervisi ini, seperti yang saya jelaskan tadi, mesti ada kesepakatan. Ada kesepakatan model yang dipakai oleh guru, dan itulah yang dibantu oleh supervisor ini agar model yang diterapkan oleh guru ini mengalami grafik yang meningkat. Dampaknya kepada proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan kemudahan dari proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru, tetapi juga peserta didik mendapatkan change of behavior, perubahan tingkah laku dalam pelaksanaan pembelajaran yang ia peroleh. Nah, kalau kita mengacu, kata si Stephen V. Gordon ini, kalau kita mengacu pada standar nasional yang dikembangkan di Amerika Serikat, yang mereka sebut seperangkat standar nasional yang telah dikembangkan untuk kepemimpinan sekolah di Amerika Serikat.
Council of Chief State School Officials. Nah, di mana tadi saya sudah jelaskan, kepala sekolah itu dia supervisor, edukator, juga administrator. Nah, dalam konteks kepemimpinan sekolah ada enam standar yang mereka kembangkan. Yang pertama, administrator memimpin dengan memfasilitasi pengembangan, implementasi, dan pengelolaan visi pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin dalam konteks administrator, pemimpin sekolah itu mesti mampu memfasilitasi pengembangan, mesti mampu mengimplementasi, mesti mampu mengelola visi pembelajaran yang tidak hanya berada di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga menjangkau di luar sekolah atau stakeholders yang lainnya. Yang kedua, administrator mengelola. Jadi seorang kepala sekolah mesti mampu memelihara, mempertahankan budaya sekolah. Budaya yang seperti apa? Budaya yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, baik pada murid atau pada peserta didik, maupun yang terpenting pada guru dan segenap pelaksana sekolah. Mulai dari guru, kepala sekolah, pegawai, karyawan, penjaga, dan lain sebagainya. Bahkan orang tua, siapa saja yang datang ke sekolah itu mendapatkan budaya yang kondusif, yang diciptakan atau yang dikelola oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, pemimpin sekolah sebagai administrator yang memastikan manajemen organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen organisasi sekolah, manajemen keuangan sekolah, manajemen sumber daya sekolah, guru, karyawan, TU, dan lain sebagainya, termasuk lingkungan sekolah berlangsung secara aman, efisien, dan efektif. Yang keempat, administrator harus mampu mengkolaborasikan ataupun memotivasi agar seluruh komunitas sekolah, agar seluruh stakeholders memberikan perhatian kepada sekolah agar dapat meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, pemimpin sekolah sebagai administrator yang bertindak dengan integritas, keadilan, dan mengedepankan cara-cara yang etis, cara-cara yang beretika, cara-cara yang bermartabat. Yang terakhir, pemimpin sekolah sebagai administrator yang harus mampu memahami, menanggapi, dan berinteraksi baik secara sosial, ekonomi, budaya, bahkan pihak-pihak pemegang teraju atau pemegang pengambil keputusan yang dapat memberikan pengaruh atau mempengaruhi, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Nah, saudara-saudara, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang analisis standar untuk pengawasan instruksional, di mana buku ini menawarkan 5 poin yang spesifik. Yang pertama, standar mesti konstruktif, diskursif. Jadi standarnya itu adalah standar yang diskursif, standar yang benar-benar bukan berdasarkan kepentingan individu
atau kepentingan sesaat, tetapi standar yang benar-benar terukur secara kuantitatif. Yang kedua, standarisasi instruksional ini mesti dipandang sebagai proses yang memproyeksikan sesuatu yang bukan atas dasar paksaan, tetapi perlu ada perbincangan, diskusi, pembicaraan yang benar-benar memproyeksikan bagaimana perbedaan-perbedaan itu diakomodir oleh pemimpin sekolah, sehingga gesekan-gesekan di dalam organisasi itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang ketiga, semua gerakan yang ada di sekolah itu mesti standarisasinya itu berlaku secara kontinuitas, bukan bersifat sementara waktu dan tidak pula bersifat parsial, tetapi mesti mengedepankan pencapaian tujuan bersama yang senantiasa bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, yang keempat, standarisasi yang diterapkan harus mampu melepaskan diri dari kepentingan apapun selain kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Nah, ketika di dalamnya itu bercerita tentang pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan, maka di dalamnya sudah termaktub atau sudah termasuk tujuan peningkatan kualitas guru. Karena setiap pembelajaran ditingkatkan, maka kualitas guru secara otomatis juga harus mengalami peningkatan-peningkatan. Nah, yang terakhir, pergerakan standar untuk pelaksanaan supervisi instruksional ini mesti berjalan secara akurat, terukur, dan jelas pencapaiannya untuk peningkatan kemampuan guru dalam menghadirkan proses pembelajaran yang senantiasa menciptakan suasana pembelajaran yang memunculkan motivasi tinggi bagi peserta didik untuk senantiasa mau belajar. Apakah dia belajar secara tatap muka bertemu dengan gurunya, atau seperti suasana hari ini belajar tidak bertemu secara bertatap muka di dalam kelas, tetapi menggunakan media, bisa itu melalui aplikasi Google Classroom, bisa melalui aplikasi Zoom, atau bisa saja memanfaatkan WhatsApp saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengawas itu memastikan perjalanan proses pembelajaran itu berlangsung, tidak mengabaikan kondisi psikis yang dialami oleh peserta didik maupun kondisi psikis bagi orang tua yang mendampingi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa cuplikan singkat yang dapat kita kemukakan dari buku yang kita bahas pada hari ini, menjadi buku utama kita yang tadi sudah saya jelaskan kepada Anda. Buku ini adalah tentang standar, sesuai dengan judulnya, Standards for Instructional Supervision Enhancing Teaching and Learning, Stephen V. Gordon editor. Jadi dia di editor Stephen V. Gordon. Baik, saudara-saudara, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Dan terakhir saya ingatkan lagi, setelah Anda menyaksikan video ini, mohon kiranya berkenan memberikan sumbangan like, subscribe, dan jika Anda merasa perlu, silakan di-share dan jangan lupa diberikan
komen yang konstruktif dan membangun untuk channel ini. Terima kasih, sampai bertemu, sukses selalu untuk Anda semua, dan salam hormat untuk orang-orang terkasih Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.